gitu kan. Saya kan nggak bisa. Itu wa min ayati, tanda kekuasaan Allah. Bahkan kita pengen tuh kalau bisa pengen punya anak yang seperti ini, nggak bisa tuh customize gitu kan, hidung kayak gini nggak bisa. Ustaz, dengan yang sekarang itu ada yang namanya di cloning bisa, hati-hati. Enggak juga. Karena masa cloning itu bukan masa dari awal, dia melanjutin usianya. Dan penuh dengan masalah. Belum ketahuan aja, kan setiap yang beruang ciptaan Allah pasti ada masalah. Masalahnya apa? Nasab. Itu anak ada bapak jadinya gitu. Sampai sekarang tuh. Makanya Allah udah ngatur tuh, alhamdulillah kuku. Ada orang lahir anaknya sampai lebih dari 9 bulan 10 hari. Ada tuh cerita. Pas keluar kukunya panjang gitu. Walaupun bengkok. Maknya cerita ber 10 bulan katanya kandungan ketuaan. Ada yang lebih cepat dari itu. Guru saya, salah satu guru di sekolah saya, keguguran usia 5 bulan. Pecah kedua nih. Keguguran ovan, ya Allah. Anak pertama itu terasa. Bisanya udah siap kan, udah prepare tuh kan, udah beli ini kan kita nyicil gitu kan. Kenapa? Kan udah jadi anak, udah 5 bulan, udah ada nyawanya gitu kan. Dan ini menjadi pelajaran. Ya Masya Allah. Belum rambut. Kalau dari lahir kita nggak potong rambut kita sepanjang apa kira-kira? Ya kan? Dan Allah jadikan nggak ada pembuluh darah yang punya rambut, walaupun lumpuh. Rambut kan lumpuh ya? Ada pembuluh darahnya nggak? Nutrisinya dari mana? Dari vitamin, bukan dari darah. Dan ada masanya tuh. Insya Allah. Ya. Bedanya alis dengan bulu mata beda. Kita seperti alis, bentuknya berjejer kayak gitu, ya kan? Alisnya kayak bulu mata gitu kan, kayak talang gitu. Sama bulu hidung, ya. Coba bulu hidung kita seperti alis itu rame gitu kan? Masya Allah. Panjang. Atau alis kayak rambut, panjang gondrong gitu kan? Ya, kalau dipanggil Faisal, ya, gitu kan? Ya, karena lagi lockdown nggak potong-potong gitu kan? Ready. Wa min ayatin, tanda kekuasaan Allah. Makanya Quran ini bukan cuma ngingetin kita tentang masalah surga, masalah neraka, tentang Allah kita disuruh mikir. Afala tubsirun, kita lihat ya. Wa min ayatin sampai 5 ya, 5 atau 6. Wa min ayatihi. Artinya apa min ayatihi? Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita tahunya cuma 20 surat 30 ayat 21. Ismi. Surat 30 ayat 21 tentang apa? Oh, ya. Apalnya kalau nikah kantor sudah dibacain. Tahu ini lagi pengalaman nikah. Rum. Surat 30 Rum. Ini kalau di Al-Ma'thurah, ini masuk wirid di Al-Ma'thurah Kubro. Apa? Pasangan. Sama atau nikah? Ya, baik ya. Kita fokus biasanya di ayat 21. Surat 30. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berinteraksi dengan ayat-ayat kaumnya. Mulai ayat 20. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum min turab. Allah menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun, kemudian kalian menjadi manusia yang bertebaran. Itu enggak kayak terjemahnya?
di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Iya. Tantasyiru itu pantasyiru, bertebaranlah. Jadi berkembang biak itu bukan cuma biologisnya, artinya dia kemana-mana. Ya, dari awal satu tempat kemudian kemana-mana. Ya, kayak Indonesia gitu kan. Nabi Adam awalnya di mana? Ada yang bilang di Arafah. Ya, walaupun dalilnya itu nggak kuat. Ya, sehingga kalau yang sana tuh biasanya tuh kalau kita lagi umroh gitu kan, ziarah kemana? Ke Jabal Rahmah. Ya, di Arafah. Ya, naik ke atas suami istri. Biar apa? Biar langgeng seperti Adam dan Hawa gitu katanya ya. Tapi di atas tuh ada tubuhnya. Ada yang nyewain ini nih, spidol. Buat apa coba? Nulis di tubuh itu khurafat, hati-hati loh. Itu khurafat. Ya. Takhyul itu bid'ah atau TBC, bahaya. Maka di bawahnya udah ada tulisan di bawahnya itu ya, enggak ada ritual-ritual tertentu di situ. Itu cuma tubuh tanda doang. Ya, hati-hati. Ibarat kalau misalnya kita nggak paham ke Indonesia ada prasasti tulisan apa batas tapal. Oh, kampung ini kampung ini gitu kan. Itu kalau dibuat ritual bisa tuh. Ya, ada ustadz bilang misalnya, tahu nggak nih tapal batas nih. Wah, udah mulai itu kan. Ya, dia ke situ cium tuh tapal batas melihat muridnya. Kalau ustadz waktu sini cium, dicium juga gitu kan. Besoknya terus tuh. Jadi kadang-kadang tuh khurafat atau sesuatu yang bid'ah itu diawali dari tadi. Sesuatu yang gak ada dasarnya, kemudian yang ngelakuin orang yang punya jabatan, punya karisma, yang melakukan itu rutin tuh dikerjain. Ya, tapi kalau kita tanya itu dalilnya enggak, ada enggak? Enggak, iseng aja gitu kan. Jadi ada mutawif itu ketika dia datang ke sebuah tempat gitu kan, kemudian mulai ngangkat, itu dia lakukan ngangkat juga, dia nggak nanya, Ustaz, kita gitu kan, ya ngangkat juga, ya. Asumsi ini Ustaz lagi doa, kayak itu juga, nanya Ustaz, ya. Nanya itu ilmu. Ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang berilmu. Tadi ya. Ada iman, ada yakin, tapi juga ta'qilun, mikir enggak kita gitu. Ya, ayat ini dia. Ini sifatnya umum, ya. Kemudian kita menjadi manusia yang berkembang biak bertebaran. Awalnya dari dua ya. Khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Gitu kan? Itu surat An-Nisa ayat pertama. Ayat keduanya nih, bukan An-Nisa ya, surat ini Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi lagi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Tadi sifatnya umum, dikembangbiakan banyak. Seperti apa? Ayat berikutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tadi manusia pertama min turab, dari tanah Nabi Adam. Kemudian yang berikutnya enggak min turab lagi. Tapi apa? Dari mulai hubungan suami istri. Maka disebut di sini wa min anfusikum azwajan. Khalaqalakum min anfusikum azwajan. Masing-masing ada pasangan. Ya. Bukan cuma semangatnya itu berkembang biak banyak, bukan cuma itu targetnya. Targetnya apa? Diawali dengan litaskunu ilaiha. Jadi harus mikir kita, kira-kira kita berkeluarga sesuai dengan Quran enggak ya? Kenapa? Kalau Quran itu berkeluarga, targetnya pertama litaskunu ilaiha. Pertama harus tenang, sakinah. Ya. Selama ini saya berkeluarga, ada ketenangan apa enggak? Kalau belum ada ketenangan, berarti belum Qurani. Jadi menghadirkan keluarga yang tenang, tentram, adem, ayem, ya diawali dengan saling percaya, saling memahami, ya kan? Saling mencintai, itu adalah bagian pesan Quran. Ustaz, gimana kalau kita dijodohin? Pertanyaannya, ada orang dijodohin enggak tenang, tapi ada orang yang dijodohin tenang. Kalau sebab tuh macam-macam. Ustaz, saya ini dijodohin sama ustaz saya. Itu tenang enggak? Terpaksa enggak? Terpaksa. Oh, bukan konsep Quran.
lihat, karena dengan lihat itu benar dijodohin Ustaz. Terus ente nggak suka, senang banget Ustaz ternyata gitu kan. Lah udah, itu udah ada. Termasuk dengan orang tua. Ada kawan saya itu pengen nikah, kemudian terserah mama aja deh pilih yang seperti apa. Saya nurut aja. Bilang benar. Terus yang mau nikah kata bapaknya gini, ya udah ntar gue yang cariin gitu bahasanya. Ya, kalau bapaknya kata dia, emang yang mau nikah bapak gitu kan seleranya beda. Kalau bapak kayak gitu saya kan nggak kayak gitu. Ini perlu diskusi agar apa anak tuh tenang apa enggak. Ya. Tapi jangan ketenangan yang semu. Ini bahaya ketenangan yang semu. Apa ketenangan yang semu? Baru melihat tampilan luar. Nah kita orang tua tuh memberikan bimbingan. Ayo ya, jangan terkecoh dengan penampilan. Ya, lihat pertama itu lijama lihat boleh. Ya, 5 lihat boleh. Linasa lihat boleh. Tapi lihat juga lihat gitu. Dari cakepnya, tampilannya, ya pokoknya good-looking, boleh nggak ada masalah. Itu membuat kita tenang, tapi itu masih semu. Ya, ada orang yang tampilannya enak, cuma nyusahin itu, gitu kan. Kalau udah ngomong nyakitin orang, cakep cuma ngomongannya itu dalam banget. Yang kedua, 5 lihat, dia punya harta, punya penghasilan, boleh. Ketika kita merasa nyaman. Yang ketiga adalah linasabiha, nasabnya, nasabnya, ya, bukan cuma nasib, nasab. Apa keturunannya dia? Ini keturunannya orang seperti apa? Penting, gitu. Ya. Tapi ingat juga bingkai dengan lidi. Kalau cuma 1, 2, 3 ini tanpa agama, hati-hati nyusahin. Ada orang cakep, nggak punya agama, kerjanya dadak, kesian suaminya gitu kan. Susah. Ada seorang suami itu sampai ninggalin istrinya gara-gara istri itu terlalu eksis di sosial media. Dandan, mulutnya foto sana foto sini juga. Jadi ada. Ya. Saya kenal juga, saya bilang, ini kalau di sosmed kayaknya eksis banget, gitu kan. Tapi saya tahu gimana keluarganya, ya. Retak, ya. Badai keluarganya begitu banyak, begitu. Ada yang paling lihat, ada. Ya. Kelihatan orangnya, kenapa? Ujung-ujung ngandelin mertua. Kenapa? Karena Allah. Ada yang ngandelin istri, gitu kan. Bahaya. Suami istri ngandelin suami juga hati-hati. Ya. Kita tetap mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bisa jadi pintu rezekinya lewat suami. Ya. Tapi jangan salah, bukan satu-satunya. Dan suami yang baik adalah suami yang memberi kepada istrinya. Gitu. Pada ada khutbah nikah, saya kaget juga ketika khutbah nikah tuh katanya khutbah lagi ceramah bilang kayak gini. Dosa besar apabila seorang suami tidak ngasih tahu penghasilannya kepada istri. Gitu. Sebenarnya dalilnya dari mana? Yang dosa besar itu kalau dia tidak menafkahi. Kalau ngasih slip gaji, enggak. Karena ada juga suami nggak mau istrinya itu susah, ya. Sehingga apa? Ya saya, insya Allah aku bertanggung jawab. Dikasih itu semuanya, dia berusaha segala macam. Ya. Ada saking sayangnya sangat terbuka, semua utangnya itu sebutin ke istri bingung kalau punya laki utang goblok gitu kan. Ini kan tergantung keluarga, kesepakatan gitu. Tapi yang saya tanya dalilnya dari mana? Ada juga ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ya, istri itu mendapatkan nafkah. Gitu. Jangan istri berpenghasilan, kita nggak memberikan nafkah, berarti kita bukan suami yang sesuai dengan Quran. Bicara bukan nominal, yang penting kasih nafkah. Karena nominal itu relatif. Ada yang merasa cukup, ada yang enggak. Saya kaget ada binaan saya ngaji sama saya, itu suami cuma setahun, istri cuma setahun, tahun pertama dinafkahi. Selebihnya itu nggak pernah ngasih nafkah ke istri, suami. Nafkah batin, nafkah lahir. Kalau batin nagih mulu. Sampai enggak dianggap perceraian, dua-duanya ke rumah saya. Saya
kan Ustaz sehat, ya, lagi agenda apa gitu kan, ada waktu nggak Ustaz? Saya mau ke rumahnya sekarang, aduh ini masalah benar ternyata ya. Tadinya saya nggak mau libatin istri saya, tapi karena istri terkenal sama istri saya datang ke rumah, ya paling tidak dia curhat, jadi bilang untuk menyelesaikan masalah saya kalau istri saya masukin ke dalam, udah urusan saya bertiga ngobrol. Biasanya kayak gitu masalah kasih bilang hati-hati, ini orangnya. Jadi masalah itu Allah ingatkan, wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk apa? Untuk menghadirkan kenyamanan, ketenangan. Dan masing-masing keluarga itu punya kunci sendiri-sendiri, ya, punya kunci sendiri-sendiri. Ya. Bahasanya itu setiap orang tuh punya keunikan. Berarti setiap keluarga punya keunikan. Jangan iri sama tetangga. Ya. Kalau nganan boleh nggak? Boleh nganan, kalau iri jangan. Ya kan? Ngelihat tetangga kayak gitu, bang, itu bang di depan tuh dicium dirinya, jadi lu mau dicium sama mbak lakinya gitu, nggak pengen kayak gitu, ya masing-masing ada yang pengen ditampilin, ada yang enggak, gitu kan. Tapi semangat itu ada sakinah, mawaddah, warahmah, silakan didiskusikan, ya. Saya tanggal 5 kemarin 21 tahun pernikahan saya. Jadi banyak evaluasi diri ya. Karena saya belum merangkap yang belum berdua sama istri ngomong tentang masa depan lagi. Ya. Hari ini istri saya ulang tahun. Ya kan? Istri itu dibilang ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun, senang banget. Karena kita masih ingat gitu. Kan gitu ya, walaupun bid'ah nggak boleh sesuatu yang baru, tapi bukan berarti sesuatu yang baru itu nggak boleh haram ya sudah. Ya. Jangan sampai dibilang bid'ah semua. Itu sarapan pakai apa, nasi uduk? Nabi nggak pernah sarapan nasi uduk. Nanti itu malah hal yang biasa. Kalau dalam ibadah iya perlu perhatikan, ya kak, jangan sampai bahaya tuh. Ya harus paham kita makna bid'ah itu apa. Ada secara harfiah, ada secara syariat, gitu ya. Secara harfiah banyak hal-hal yang ujung-ujungnya jadi kategori sesuatu yang baru, memang tidak pernah ada. Makanya konsep kita ada yang sawabi, ada yang tetap nggak bakal berubah, ada mutaghayyirat yang berubah sesuai dengan kondisi. Ya. Itu romantis banget suami istri pakai lilin, gitu kan? Kalau kita nanti kalau pakai lilin pakai pelitang, kayak orang. Dan ya esensi itu kita harus pahami juga. Saya ingat ketika ada orang debat tentang bid'ah yang sangat besar, karena rujukannya di Saudi kan masya Allah ya tetap. Habis sholat atau melakukan ini tuh nggak ada bid'ah. Kata yang lulusan Saudi itu ditanya, tahu nggak ente bid'ah yang dilakukan di Saudi itu yang sangat besar apa? Coba cari dalilnya. Kalau imam menulis Allahu Akbar, ada yang mengatakan Allahu Akbar. Cari dalil. Dalil yang mengatakan Nabi itu ada dua, muadzin itu ngikutin mengatakan kayak gitu, suara kenceng, ada nggak? Silakan kasih tahu saya. Itu bukan di luar sholat, di dalam sholat. Dalam sholat ya? Ya kan di dalam sholat. Coba, kalau ada kasih tahu. Saya yang nyari belum gitu kan? Kan double kan? Ada double gitu kan? Sami Allahu liman hamidah. Tapi nggak sampai Allah liman hamidah sebagai makmum. Rabbana wa lakal hamd. Di sini ada yang ngikutin, gitu kan? Sami Allahu liman hamidah. Jangan ikutin Sami Allah. Ada dua imamnya berarti. Dan ngikutin tapi benar-benar kata salah juga gitu kan. Ini diantaranya. Tapi kita bukan masalah itu. Artinya kita juga ikhtiyatul nasihat. Ini sakinah wa min ayati, tanda kekuasaan Allah harus kita pikir itu. Bahkan di ayatnya inna fi dzalika la
yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu fi dzalika la ayatin, ada tanda-tanda Allah liqaumi yatafakkarun, untuk orang yang mikir. Jadi kita mikirin tuh keluarga tuh dipikirin. Gitu. Gimana menghadirkan sakinah mawaddah warahmah? Belajar kita. Ya. Punya anak 1, 2, 3. Makanya kita belajar sama teman-teman tuh yang keluarga itu bisa bertahan walaupun penghasilannya sangat minimal. Ya. Dengan modal yang minimalis tapi servisnya maksimalis, itu dahsyat. Ya. Makanya kan ada istilah tuh, dulu orang kayaknya kerjaannya nggak kayak sekarang ya. Orang sekarang pagi-pagi pulang terus segala macem, tapi kebahagiaan itu relatif tuh sedikit. Ya. Tapi orang dulu tuh kayaknya nyantai-nyantai aja gitu kan. Ya. Jadi nyari duit dia sangat yakin, dia tetap usaha, tetap pikir, tapi nggak sampai jor-joran gitu kan. Ketemu aja tuh ya pintu-pintu rezeki. Ini kita harus mikirin juga, kenapa ya? Oh iya, karena Allah sudah takdir rezeki kita masing-masing. Ya. Dan ilmu ya ini yang akan menjadi ukuran-ukuran. Ilmunya harus ada. Di ayat berikutnya wa min ayatihi lagi nih. Ya. Di ayat berikutnya wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Untuk orang yang berilmu, ini ada tanda kekuasaan Allah terhadap apa? Khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi. Kemudian waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, kalian berbeda-beda bahasa, alsinan, lisan itu bahasa, wa alwanikum, warna kalian. Ya. Enggak kan? Tapi kalau ada seorang muslim itu menghina saudaranya itu jahiliyah. Abu Dzar Al-Ghifari pernah menyebut Bilal bin Rabah itu kan dengan apa? Anak budak kita. Diadukan kepada Rasulullah, kata Rasulullah SAW, Abu Dzar, itu masih ada di kejahiliahan, bekas jahiliyahnya masih ada. Kenapa? Gampang hina orang. Itu bayangin itu dalam Islam tuh kayak gitu. Kenapa? Karena kita itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di situ ada ilmunya. Untuk apa? Kita secara humaniora, secara kemanusiaan, ya, bersosialisasi, maka kita nggak pandang warna kulit, ya, nggak pandang suku. Kita bisa masuk dengan siapa? Makanya dengan ibadah haji, ibadah umroh, masya Allah. Ya Allah kasih tarbiyah untuk pendidikan tuh masyarakat tuh dunia kayak gini tuh. Jadi dengan haji dan umroh sebenarnya kita diajak berpikir cuma berpikir locally, berpikir tentang kita di sini, tapi kita memikirkan dunia. Termasuk adalah warna kulit yang berbeda-beda, bahasa yang beda-beda. Itu indah. Kalau anak-anak kita tuh kita ajarin untuk mereka apa berpikir tuh think globally, act locally. Bertindak lokal. Kita di rumah ada foto promonya gitu kan, tapi kita berpikir juga besar. Karena one day mereka bisa jadi pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, bisa atau pemimpin dunia. Who knows? Ya siapa yang tahu? Gak ada yang tahu masalah. Ya, kita pengen dari keluarga-keluarga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian di waktu malam dan juga bagaimana kalian mencari rezeki. Wa ibtigha'ukum min fadlihi, masing-masing beda. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang begini itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang dengerin tuh ayat-ayat Allah. Makanya sering kita tuh dengar baca, simak. Jadi bisa jadi hari ini kita belum berubah, tapi kita ketemu lagi ayat yang sama, ada sesuatu yang beda, ketemu berubah lagi. Orang baca kullu nafsin dha'iqatul maut, kita biasa aja gitu kan. Suatu saat ketika dibacakan itu bisa jadi bergetar hati kita. Ketika apa? Ada orang yang tersayang yang wafat, dibacakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Langsung itu, ya Allah, selama ini saya nggak sadar, seakan-akan saya punya istri, punya suami, saya punya anak,
nanti akan selamanya bersama-sama. Oh ternyata ayat ini sudah diingatkan sejak dulu. Padahal itu sering dibaca aja. Cuma ketika kita baca, kita yang enggak, bukan sahibul musibah, bagi kita tuh lewat aja. Itu dia pengen sholat jenazah itu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Gak ada nangis ya, karena nangis gitu. Tapi ada suatu saat ketika dibacakan itu, kita langsung ke Allah. Termasuk dalam sholat. Bisa jadi saat ini kita baca Al-Haqqut Takasur, gak ada getaran kita. Tapi suatu saat kita habis taklim segala macam dibacain Al-Haqqut Takasur. Ketika apa? Bisnis kita lagi ngedrop, langsung ya Allah suami saya dilalaikan dengan apa berpegang-pegang selama ini. Tentang penghasilan lagi banyak, ya lifestyle saya berubah gitu. Kan jadi muhasabah. Bacain ayat Quran. Tapi jangan bosan baca Quran, bacain. Akan ada suatu saat insya Allah ya Allah menjadikan Quran itu betul-betul menjadi petunjuk bagi kita. Kita dapat ya Allah ternyata ayat ini udah sering saya. Zaman Nabi itu gitu, ketika Nabi tersentuh gitu kan. Ketika apa? Ketika para sahabat, ketika Rasulullah wafat, sampai Umar nggak percaya. Kemudian kasih tahu sama Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu utusan Allah, udah lewat rasul-rasul yang belum pada meninggal udah. Padahal ayat ini udah turun. Ya kan? Tapi seakan-akan ayat itu baru turun saat itu gitu. Jadi selama ini itu kelewat aja gitu kan. Tapi ayat itu seakan-akan gitu. Jadi kalau kita dengar tausiah bisa jadi Ramadan ya. Ayat tentang Ramadan itu banyak tuh ya, ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam nanti gitu kan. Tapi yakin setiap orang itu punya ekspresi yang berbeda. Titik tekannya itu beda. Ikutin aja, bismillah, niatkan karena Allah, ada tuh nanti sentuhan buat kita. Ya Allah, selama ini ternyata puasa kayak gini ya, kok saya baru sadar ya gitu. Jadi kalau ceramah tuh gitu. Kadang-kadang yang hadir adalah para ustaz-ustaz, di pasar ustazah. Pokoknya disuruh ini nih, isi kajian. Tersangkanya siapa? Ini, waduh, ini Pak Asate gitu kan. Saya diingetin sama siapa? Almarhum guru saya. Tingkatnya cuma SD, dia PD-nya tinggi kalau ngisi pengajian. Apa kata dia? Tukang gado-gado itu bahannya sama, cara ngeluknya beda, rasanya beda. Ya kan? Komposisinya itu yang beda, itu beda hasilnya. PD-nya gitu. Ayat Qur'annya sama, hadisnya sama, cara nyampainya beda, itu hasilnya beda. Ada orang yang ayatnya sama, nyampein udah gitu aja datar gitu kan. Tapi ada dengan pelan, dalam. Saya yakin ayat ini kita udah sering baca, udah sering kata. Cuma bisa jadi selama ini nggak pernah tersentuh kita, karena kita nggak tahu artinya. Ayat berikutnya, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfa wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihal arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ada tanda kekuasaan bagi orang yang mikir terhadap apa? Adanya petir, turunnya air. Kita takut tuh kalau ada petir. Ya, orang bilang katanya malaikat lagi berantem gitu. Malaikat berantem, nggak tahu ini dari segi ilmu apa, itu terjadinya apa? Itu power itu, energi listrik yang sangat besar, bayangin aja. Tapi harus dipikirin, yakin lu, itu tanda kekuasaan kalau dipikirin. Kalau cuma dilewatin, udah biar aja, kenapa? Memang fenomena alam, udah selesai. Tapi bisa nggak dijadikan sumber daya? Soalnya ada kelompok petir ya. Kenapa kok petir seneng banget di sini? Oh ternyata medannya beda. Kandungan logamnya terlalu banyak di daerah sini. Kan ketahuan jadinya. Petir itu, wah, oh ini dataran tinggi. Petir itu gitu. Ya. Di Depok sana tuh, sampai dulu bapak saya itu punya tanah di Depok. Itu yang jagain itu meninggalnya itu sambar petir. Di dekat rumah sambar petir. Di Depok dulu ada lagi main bola. Daerah dekat saya itu main bola kesambar petir. Emang dataran situ agak sama petir. Sehingga apa? Orang mikir gimana caranya biar enggak. Oh ada penangkal petir. Sekarang banyak tower-tower ya kan dibuat agar apa? Aliran itu ke sana. Ilmu. Terakhir wa min ayatihi antaku masama wal ardu bi amri inna fi dzati tsumma idza da'akum da'watan min al-ardi ila antum
malaki yasbahu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki kita, termasuk rezeki anak kita, semuanya Allah yang. Sekarang gimana caranya kita minta sama Allah mendapatkan kebaikan itu? Dengan apa? Jadikan Allah senang dengan aktivitas kita. Tunaikan perintahnya, jauhi larangannya, insya Allah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang buat kita. Jadi orang interaksi dengan Al-Quran, dia akan banyak berpikir bukan tentang dirinya saya, tapi termasuk tentang alam, termasuk tadi masalah keluarga itu berpikir. Yuk kita berusaha, semoga kita menjadi mukmin ya, bukan cuma